Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Sang Penyelamat, oleh rahmat dan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu, kesetiaan, penyertaan yang hebat, dahsyat, ajaib, berlaku kepada kami secara pribadi, juga berlaku buat keluarga. Kami boleh ada sebagaimana ada, bahkan tiba di rumah Tuhan dengan selamat. Sungguh-sungguh kami bersyukur. Kau memberi kami hidup, memberi kami kesehatan, bahkan kesempatan beribadah kepada Tuhan yang hidup, penyelamat kami, penolong yang ajaib buat kami. Kiranya pujian yang sudah kami nyanyikan boleh berbau harum menyenangkan Tuhan. Tiba saatnya kami seperti Maria mengambil bagian terbaik mendengar sabda Tuhan. Roh-roh antikris, roh agamawi, roh orang kuat, roh teritori yang tidak senang membuat kami tidak fokus, melamun, mengantuk, kami tangking, kami tolak dalam nama Yesus. Kami izinkan Roh Kudus berkarya di hati kami, agar firman dan pesan-pesan Tuhan jelas kami terima dan menjadi bekal kekuatan untuk kami, sehingga tahun ini menjadi tahun kemenangan buat kami, tahun mujizat, tahun perkara-perkara ajaib terjadi atas pekerjaan kami, rumah tangga kami, pelayanan Tuhan di gereja, di tempat ini. Demi nama Yesus Sang Penyelamat kami berdoa. Yang bersedia mendengar sabda Tuhan bersama saya katakan amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. 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 Ya, mungkin di sini yang paling berbahagia hari ini saya dan kita semua lah, masa saya saja. Karena tadi saya berangkat dari Jerman Barat ke Jerman Timur. Karena saya di Kalideres itu kan udah Jakarta Barat, udah perbatasan dengan Tangerang. Ini kan sudah Jerman Timur, sudah hampir di Bekasi. Boleh tiba dengan selamat. Gambio, ternyata gambionya di depan sini nggak kelihatan. Apa memang nggak dipasang? Di sebelah sana ada gambio masuk. Ternyata tidak ada gereja. Oh Bapak, sebelah lagi tuh gambio juga. Tibalah dengan selamat, puji syukur. Pertama saya tiba di gereja ini saya loh. Yang lain baru menyusul hambanya Bapak Herman. Herman berdua loh sama putrinya. Baik Bapak Ibu, istri saya 1, anak saya 2. Yang pertama kuliah di Frida, yang nomor 2 masih SMA kelas 3. Yang pertama anak saya sulung, seorang selegram, cantik seperti maminya. Haleluya. Masa kayak papinya? Baik, saya asli dari Pulau Bali. Dulu saya tidak mengenal Kristus, tapi oleh rahmat Tuhan saya mengenal Kristus karena Injil diberitakan. Waktu itu saya masih muda belia, tahun 88, masih imut-imut, masih putih kulitnya. Sekarang udah coklat, sudah kayak sawo bonyok. Dulu imut-imut, sekarang udah amit-amit. Rambutnya udah tipis, berterbangan kemana-mana. Tapi untung imanku tidak terbang kemana-mana. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Jadi memang ikut Yesus itu tidak ada alasan untuk tersenyum. Ada amin? Amin. Bapak Ibu masih bisa tersenyum kan? Membuat kita lebih ganteng yang wanita. Wanita. Yang cowok. Lebih cantik yang wanita. Senyum itu dompet tebal tidak, orang nggak pusing. Tapi kalau kita nggak tersenyum, Orang tahu. Dompet tebal nanti dipikirnya dompetnya tipis atau alias nggak ada isi. Tapi kalau tersenyum, dianggapnya dompet kita tebal. Karena itu mari kita tersenyum. 1, 2, 3, senyum. Kelihatan. Tapi jangan tersenyum sendiri di bawah pohon kelapa Bapak Ibu. Kelapa jatuh kena kepala bonyok. Haleluya. Itu sedikit kata-kata. Memang saya ini orangnya serius sekali. Serius sekali seorang. Tapi ada umur-umurnya dikit katanya. Karena jam begini ngantuk loh. Tapi kalau kita mau minum kopi sama pisang goreng ngantuknya lewat katanya. Tapi hari ini firman Tuhan tidak membuat kita ngantuk. Ada amin? Amin. Iya dong. Kita masih hidup. Amin? Amin. Masih hidup. Banyak teman-teman kita sudah lewat, udah nggak bisa ketemu. WhatsApp Ria nggak ketemu lagi. Saya punya teman WhatsApp Ria jam 2 malam, WhatsAppan masih bisa dibalas juga. Jam 12 apalagi. WhatsApp nggak balas-balas. Saya udah mulai curiga nih. Kemana nih orang? Jangan-jangan sudah mendahului kita. Sebulan kemudian baru dapat balasan. Yang mengangkat tuh pembantunya. Memang Pak Pendeta nggak tahu kalau Pak Pendeta sudah nggak ada. Waduh, kemana dia? Apakah dia sudah berangkat ke Amerika? Karena terakhir dia bilang ke Amerika. Anaknya yang cowok ada di Amerika. Bukan ke Amerika Pak. Terus kemana? Sudah meninggal. Kena COVID. Padahal sebelumnya anaknya meninggal duluan. Tapi kalau saya dan Bapak Ibu masih ada karena kita masih hidup. Ada amin? Amin. Saya pernah satu keluarga kena COVID.
7 bulan 8 bulan yang lalu yang lagi serem-seremnya waktu ini rumah sakit penuh, satu keluarga. Itu nanti lain kali disaksikan sambil minum kopi ya, itu disaksikan. Hari ini temanya masih tetap berakar. 2, 3 berakar. Amin. Akar itu ada di mana? Di atas apa di bawah? Di bawah. Siapa yang punya akar? Pohon-pohonan. Jadi struktur pohon itu ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah, ada batang, ada dahan. Tapi yang sering orang tidak mau sebut karena emang nggak kelihatan adalah Akar. Amin. karena itu ada filosofi hidup. Filosofi hidup. Jadilah seperti akar berdampak walaupun tidak Kelihatan. Seringkali kita hidup kita berdampak tapi nggak kelihatan. Bagus. Karena nggak dipuji nanti. Karena kalau berdampak kelihatan dipuji, terus kita GR, kepala jadi gede, jadi sombong, malah jadi berdosa. Akar nggak kelihatan, makanya nggak ada yang memuji orang dia nggak kelihatan. Nah ini filosofi bagus. Ketika saya dan saudara seperti akar berdampak, walaupun tidak kelihatan, tapi disitulah letak fungsi akar. Amin. Akar itu di bawah, Bapak Ibu nggak kelihatan, di bawah tanah. Nah, akar, tolong fokus ya, HP-nya di stop dulu lah. Pokoknya saya khotbah 45 menit lah. Akar itu ada 2. Kebetulan nih saya orang Buleleng. Jadi Pulau Bali itu dibelah 2 itu Buleleng. Separuhnya Bali itu Buleleng, Singaraja. Kebetulan saya ini seorang pertanian sama Papa almarhum. Papa saya 86 tahun meninggal belum lama ini sebelum Covid. 1 minggu sebelum Covid. Jadi saya ngerti itu yang namanya berakar. Karena memang di Buleleng itu daerah perkebunan. Itu dari timur sampai ke barat, udah mau sampai Gilimanuk itu, Bapak Ibu kalau di pinggir jalan apa tuh? Namanya apa? Anggur Bali. Murah. Murah bener. Petik juga ada orang yang dimetik, kita bilang minta dikasih tanpa perlu bayar. Pusat buah-buahan di Buleleng. Nah, papa saya punya kebun. Kebun itu ya ada namanya jeruk Bali. Nah, kalau pisang Ambon, kalau orang Bali punya jeruk, namanya jeruk Bali. Kalau Ambon punya pisang. Tapi kalau orang Medan punya kue Medan. Tika Ambon. Bandung ada di Bandung. Nah, 2 namanya akar serabut, yang satu akar tunggal. Saya ngerti tuh, karena memang saya orang pertanian sama papa. Ya, nah sekarang jeruk Bali udah mulai berkurang. Sekarang durian. Woi. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke Bali boleh ke Buleleng nginep di tempat kami gratis. Serius ini gratis. Kami ada kebun durian. Bijinya kecil tipis tapi dagingnya tebal dan manis. Waduh. Bilang aja itu duriannya Pak Wayan ya. Oh iya, orang berebutan karena emang yang nanam saya sama Papa almarhum. Bibit unggul. Oke. Jadi namanya akar tunggal itu bentuknya ya ke bawah tuh lurus. Itu kalau pohon-pohon bibit unggul kayak kalau nggak ada namanya akar tunggal, kalaupun ada cacat, maaf cacatnya udah kepotong tidak lurus panjang ke ya, itu nanti kekuatan pohon itu tidak mantap. Ketika ada angin, pohon itu mudah tumbang. Kenapa? Karena akar tunggalnya cacat. Kalaupun ada pendek dan tidak bisa berfungsi dengan baik, membuat pohon itu kokoh dan kuat. Itu namanya apa tadi? Akar tunggal. Yang kedua, namanya akar serabut. Akar serabut ini fungsinya menyerap humus. Tahu humus? Vitamin-vitamin yang membuat pohon itu bertumbuh dan kuat. Jadi ini 2 fungsi akar ini sama-sama penting. Kalau dia bisa menyerap pohon humus dengan baik, membuat subur itu pohon. Tapi kalau akar tunggal nggak berfungsi, tumbang. Kalau memang tegak tapi akar serabutnya nggak berfungsi dengan baik, maka kurus, tidak ada buah. Jadi dua-duanya punya fungsi yang penting. Dikaitkan dengan kehidupan saya dan saudara sebagai anak Tuhan apa? Sedangkan saya kan Bapak Ibu manusia. Nah apa makna firman ini dikaitkan dengan saya dan saudara sebagai anak Tuhan? Akar manusia. Manusia nggak punya akar. Tapi apa? Ya, manfaat renungan ini ternyata sangat-sangat penting. Ada amin? Amin.
Kalau nggak penting nggak bakal ditulis oleh Rasul Paulus di Kolose 2 ayat 6 dan 7 tolong. Kolose 2 ayat 6 dan 7 jelas banyak ayat, tapi saya bukan pendeta seminar. Kalau seminar tuh ayatnya banyak banget. Kalau khotbah 40 menit ayat 20 biji, wah itu seminar. Yang mana yang mau diterangkan? Kebanyakan ayat. Jemaatnya pusing, pendetanya lebih pusing lagi. Ini gimana pulang bawa berkat kalau sama-sama pusing? Pusing, sama-sama pusing. Nah, berapa ayat sajalah. Tolong bisa muncul. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kalau habis ini kita ngopi ya. Amin. Haleluya. Atau kita berpantun ria. Ya kan? Dia ongol-ongol ke depan, lu nyenggol gue gaplok. Waduh, kasar lo. Pantunnya kasar, mendingan yang ringan-ringan tapi asowi katanya. Ya kan? Daripada beli ketimun, mending beli burung dara di Taman Ria. Mantap. Daripada ngelamun, mending bersukaria. Tepuk tangan dulu dong. Orang Bali jago nari, nggak bisa pantun. Tapi gara-gara tahun 88 saya udah di Jakarta, udah lebih separuh umur saya di Jakarta, saya bisa mantun, saya bisa buat puisi. Belum lama ini Natalan se-Jakarta Selatan, gereja-gereja Jakarta Selatan. Ada Bapak Wali Kota, Ketua Panitia, Pak Pendeta. Kan puisinya banyak tuh, baca tuh. Di depan Wali Kota mumpung, masukkan di Facebook, masukkan di Instagram, baca puisi. Saya kesempatan baca puisi saya. 9 bait lagi. Iya, baca puisi tentang Natal. Yesus lahir menjadi juru selamat. Ayo kita baca. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut ayat 7-nya. Nah, 2 ayat ini cukup. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Tadi jelaskan ayat 6-nya ada kata berakar. Kemudian di ayat 7-nya ada kata iman. Nah itulah rupanya yang dimaksud kita berakar itu adalah beriman. Amin. 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 Karena Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tanpa iman di ayat lain kamu tidak berkenan kepada Allah. Berarti iman ini begitu penting. Satu sebagai dasar. Kedua, tanpa iman tidak berkenan. Saya khotbah begini pakai jas lagi walaupun nggak pakai dasi. Kalau saya nggak punya iman, ini pun tidak berkenan di mata, di pemandangan Tuhan. Tapi saya percaya jemaat Tuhan, kau hadir. Saya lihat di sini saya menangkap apa tadi ya? Kekompakan yang saya tangkap. Begitu jam 4 kurang dikit, cuma perak gitu datang. Coba kalau nggak kompak, pas nanti mau doa berkat baru bermunculan. Kan nggak lucu kan? Pendeta bisa-bisa 3 kali doa berkat karena datang lagi, udah itu mau selesai amin, datang lagi. Doa berkatnya diulang-ulang karena rupanya jemaatnya mau dapat berkat doang. Ya kan? Pendeta bisa ulang-ulang doa berkat, tapi hari ini luar biasa. Waduh, begitu saya lihat, kompak. Saya menangkap kekompakan di tempat ini. Amin. Amin. Peliharalah komunitas yang baik. Jaga. Jangan izinkan iblis mencuri, mengobok-obok dengan perkara-perkara sepele lah, apalah. Jaga. Bersatu kita teguh, bercerai jangan. Jangan kayak orang dunia. Bersatu kita teguh, bercerai. Iya dong. Waduh, terlalu kata Bang Haji. Itu iya. Jadi jelas sekali nih ayat 6. Jadi kamu yang sudah menerima Yesus Kristus. Jadi itu yang sudah menerima Yesus Kristus siapa? Saya dan saudara. Ada amin? Amin. Saya menerima Yesus Kristus tahun 88. Ingat malam jam 10 malam saya didoakan sama Pak Nyoman. Ketut itu saya. Daniel itu kan nama baptis. Nama lengkap saya kan Daniel Ketut Wiyadnyana. Ketut, kamu kan udah menerima Yesus. Bukan, Ketut kamu kan udah dengar firman Tuhan. Injil udah diberitakan sama adik saya yang memberitakan Pak Ketut. Ini Pak Nyoman. Pak Ketut itu Pak Ketut Sekarang. Sekarang. Iya. Jadi kita ini orang stok lama. Ketemu lagi nih stok lama. Udah berapa puluh tahun nggak ketemu dengan Ibu Eni. Aduh, kita ini dulu masih imut-imut. Ada Boy. Iya, mana lagi? Ih, ganteng kali kau. Orang Medan bilang ganteng kali kau.
Nah, jadi saya menerima Yesus jam 10 malam didoakan sama Pak Nyoman. Pak Nyoman sekarang udah almarhum. Di rumahnya Pak Ketut, Pak Sukarna. Tut itu bukan burung perkutut ya. Ketut itu ketut. Kalau Mbak Tutut tuh lain lagi tuh, tinggalnya di Cendana. Tut, ya, apa beli? Kan ini udah diberitakan sama adik, sama Ketut, juga beli udah. Gimana mau nerima Yesus enggak? Iya dong, ingat sekali jam 10 malam tahun 88. Ada yang sudah lahir waktu itu ya? Ada dong. Maksudnya yang belum lahir mungkin ya adik-adik kemarin. Jadi saya ingat sekali dengan lampu teplek di desa. Lampu teplek itu lampu yang kalau kita dekat-dekat tuh hidung jadi hitam loh. Lampu teplek tuh yang dari apa? Minyak tanah. Oh yang dekat-dekat dia lah. Kalau dekat-dekat hidung kita yang tadinya mancung jadi tambah mancung hitam. Ingat banget. Ikutin doa beli ya. Iya. Hari ini juga aku sudah menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami izinkan Roh Kudus memimpin dalam hidupku, menyertai, melindungi, menjagai, siap pikul salib, menyangkal diri. Begitu doanya. Amin. Oh, udah sejak itu saya menjadi anak Tuhan. Jam 10 malam. Jadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu langkah awal. Amin. Sama seperti orang menanam pohon. Waktu menanam pohon, saya tentang pohon lagi. Saya lama dulu tinggal di Depok. Tetangga saya di seberang, maksudnya ini jalan kan, di jalan di rumah kami, dia rumah bukan seberang jauh, maksudnya depan rumah kami gitu. Ya seberang juga sama. Dia nanam jambu. Daniel, ini jambu bibit bagus. Kalau mau nanam nanti bisa pesen, nanti saya pesenin. Ya kita kembaran katanya, jambu lawan jambu gitu ya. Mungkin maksudnya gini, kalau gue nanam jambu, lu nggak nanam jambu, ntar gue punya jambu, lu minta terus. Bisa juga begitu, bisa juga dia main halus dia. Mau nggak? Kalau mau aku pesenin. Tapi saya yang beda ya dikit, maksudnya kalau ini jambu ini yang beda biar jangan sama. Kalau sama takutnya nanti ketukeran buahnya. dia buah nanti bikin itu buah gue yang jatuh. Jadi beda. Bener ini kisah nyata Bapak Ibu. Oke, dipesenkan lah jambu juga, dia jambu cuma beda dikit. Kalau dia mungkin warnanya agak merah, saya agak hijau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Waktu saya nanam, kebetulan saya memang ngerti cara nanamnya, nggak boleh sembarangan. Tapi tidak sekedar saya tahu ilmunya nanam karena saya anak Tuhan. Apa yang saya lakukan waktu itu? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Karena saya belum kasih tahu. Itu salah satu lucunya saya nih. Itu salah satu lucunya saya. Lucu yang kedua tadi udah saya omong. Kalau ngelamun jangan di bawah pohon. Apalagi pohon kelapa. Karena kalau ngelamun di bawah pohon kelapa, lama-lama kelapa jatuh kena kepala, benjol. Jadi saya sebelum saya nanam, saya berdoa saya. Dalam nama Yesus saya tanam pohon jambu ini supaya tumbuh dan berbuah dengan lebat dan jadi berkat buat gang ini dari ujung ke ujung. Amin. Terjadi doa saya. Singkat cerita berapa bulan kemudian nambah terus, numbuh terus. Apa yang terjadi? Dia belum berbuah, saya duluan punya jambu berbuah. Benar. Dan buahnya kami, pohon jambu kami itu buahnya lebat. Setahun bisa 3 kali berbuah Bapak Ibu. Sampai jadi omongan baik dari ujung ke ujung. Jambunya Pak Daniel buah terus dan buahnya manis. Dan kami diantar ke rumah sampai begitu. Iya, kami ada orang tua 82 tahun waktu itu. Dia petik, dia antar. Saya juga petik, saya antar. Nggak dipetik juga orang lewat ngambil sendiri tanpa diomelin. Kenapa terjadi demikian? Karena nanamnya dengan cara yang benar dan dengan doa. Ketika kita sudah jadi pengikut Yesus, awalnya memang sudah baik seperti saya, karena ikut Yesus, karena dengar firman, dengar Injil, bukan ikut-ikutan, bukan sok-sokan, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena emosi, tapi karena murni. Roma dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Murni. Yesus juru selamat. Makanya yang beritakan Injil itu teman saya Pak Ketut namanya sama Pak Nyoman itu, dia beritakan Injil sederhana. Kamu terima Yesus, kamu dapat pengampunan dosa, dapat keselamatan. Tapi ada tapinya loh. Tapinya ini nggak enak, tapi itu juga berkat. Tapi kamu harus pikul salib dan menyangkal diri. Itu yang dia beritakan. Coba kalau dia bilang, kamu terima Yesus, kamu dapat pengampunan dosa, mendapat keselamatan dan hidup makmur.
kamu berjalan makan dipuji orang, kamu naik mobil yang selalu terbaru, rumah kamu gede, ada kolam renang. Jadi meleset itu pemberitaan Injil. Amin. Tapi murni kamu harus ikut salib menyangkal. Apa yang terjadi ketika saya sudah punya dasar punya awal yang baik, menerima Yesus, kemudian saya dibina di pendeta anak agung sudah almarhum di daerah Lopina. Bapak ini pernah tinggal di Seririt. Lopina baru Seririt, Pak. Bapak ini tahu 5 tahun di Bali, sampun ngajang. Makan ayam betutu sama Pak Putu di Uluwatu. Lengkap sudah ya. Kemudian saya dibina, diajar Alkitab. 3 bulan kemudian saya dibaptis. Wah, habis itu baru mendapat yang tadi pikul salib menyangkal diri. Papa saya pemuka agama Hindu, marah besar. Singkat cerita saya diusir karena saya sudah jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen. Diusir saya. Ingat banget bawa pakaian 1 tas, motor nggak boleh dipakai lagi, sana bungsu yang paling disayang. Tapi ya namanya sudah ikut Yesus, yang tadinya disayang kemudian dibenci oleh dunia ini, yang membenci keluarga malah, papa lagi. Dapur digembok, saya nggak boleh tinggal di rumah. Ingat banget, pikul salib menyangkal. Nah di situ di rumahnya Pak Ketut saya seminggu kos. Orang-orang situ ngeledek, ngenyek, ngekos ya, diusir ya sama papanya, gara-gara sih ikut Yesus. Tuh, enak nggak digituin orang. Tapi hasilnya ini nih jadi hamba Tuhan. Saya pernah tugas di SOE 5 tahun. SOE itu 110 km dari Kupang. Saya pernah tugas di Garut 2 tahun, daerah-daerah. Kalau di Garut orangnya keras, tanahnya subur. Kalau di SOE orangnya keras, tanahnya keras. Lengkap sudah loh. Tapi Yesusnya lemah lembut. Amin. Amin. Singkat cerita, kalau sudah awalnya baik, ditanam dengan baik, menerima Yesus dengan baik, dibina dengan baik, walaupun saya diusir sama orang tua, sama keluarga, saya ikut Tuhan dengan mantap. Amin. Amin. Saya sekolah kitab di Petamburan, Seminari Beton. Iya. Kemudian setiap tahun saya pulang ke Bali beritakan Injil. Iya. Satu-satu ditangkap Tuhan. Mama bertobat, kakak bertobat, nenek bertobat, papa bertobat. Jadi omongan yang tadinya omongan tidak baik, jadi omongan Baik. Amin. Pak Wayan dulu anaknya masuk Kristen diusir. Sekarang Pak Wayan kok jadi Kristen? Ada yang tahu nggak jawaban papa saya? Jawabannya sederhana. Dulu saya nggak tahu, saya kira anak saya salah jalan, ternyata tidak. Terus sekarang Pak Wayan ikut Yesus karena anak. Bukan, saya ikut Yesus. Yesus juru selamat buat anak saya juga buat saya. Mantap jawabannya. Coba kalau dibilang iya ikut anak, aduh. Banyak orang ikut Yesus karena ikut-ikutan. Tapi ikut Yesus karena ikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Beda. Amin. Amin. Ikut-ikutan sama ikut Yesus itu beda. Nah, makanya Kristen itu artinya orang yang mengikut Yesus, bukan ikut-ikutan. Amin. Amin. Ketika saya sudah ditanam menerima Yesus, baru kemudian tidak cukup cuma menerima Yesus, kamu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Tolong angkat ayat yang ke-6 lagi. Tidak cukup menerima Yesus. Banyak orang merasa sudah cukup, penting saya sudah menerima Yesus, sudah dibaptis, nama saya ada Immanuel. Iya, Markus, Lukas, Yohanes, udah rasa cukup. Ternyata tidak cukup cuma sudah menerima Yesus. Tapi yang kedua adalah Kamu tetap. Karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Ini yang kedua. Yang pertama udah lewat. Yang kedua apa? Tetap di dalam Dia. Artinya apa? Kalau orang nanam pohon sudah tepat benar, tanahnya subur, bibitnya bagus, cara nanamnya bagus, terus sudah ditanam bagus, kemudian minggu depan iseng nih, aku cabut aja lah, aku pindahin lagi lah, kayaknya nggak kena matahari, dicabut, ya pindah 10 meter, udah ditanam di situ, kemudian yang nanam itu iseng lagi nih, terlalu kena mataharinya terlalu banyak, coba dikit-dikit pindah lagi dia di belakang rumah, dicabut lagi, dipindahin lagi, ditanam lagi. Kira-kira tanaman itu berbuah nggak? Mati. Bukan berbuah, mati. Nah, begitu juga orang Kristen. Kalau udah di dalam Yesus, tetap di dalam Yesus. Amin. Jangan pindah keyakinan yang, jangan sampai saya dan saudara disebut mantan orang. Enggak enak. Mantan orang sukses aja nggak enak ya. Coba ada yang sukses, tiba-tiba ada orang, bapak itu loh mantan orang sukses loh. Dulu mobilnya 10, sekarang odong-odong aja kagak punya. Kita denger enak nggak? Nggak enak. Orang asem tuh orangnya
Udah tahu aku lagi bangkrut, dia ngomong-ngomongin lagi, dikata-kata nih, kurang asem dia, gitu kan? Nah, kalau saya dan saudara ikut Tuhan, terus kemudian tiba-tiba kita sebut mantan orang percaya, enak nggak? Nggak enak. Karena itu sekali Yesus tetap Yesus. Amin. ini dalam sederhana, tapi memberkati saya ini. Karena ini konsisten buat saya. Ikut Yesus memang pikul salib, menyangkal diri. Tapi jangan lupa, penyertaanku dahsyat. Amin. Amin. Ya kan? Engkau ada. Ya kan? Sebelum masa Covid Tuhan ada menyertai kita. Di masa Covid sudah hampir 2 tahun kita bisa melewati. Bukankah? Karena penyertaan Tuhan hebat. Amin. Amin. Saya satu keluarga kena Covid. Oma 82 tahun. Tinggal di lantai 4. Liftnya belum dipasang. Turun naik badannya. Jadi bagus, nggak usah fitness, badan sudah bagus. Orang satu hari bisa 20 kali turun naik. Tinggal di lantai 4. Ya kan? Ya kan? Ini serius, saya 12 tahun tinggal di situ. Di lantai 4. Tidak ada lift. Liftnya belum dipasang. Jangan-jangan jam 12 malam ntar dipasang. Nggak pusing, saya udah biasa. Badan bagus, nggak usah fitness. Nah, karena itu tetap di dalam dia, amin. Yesus pokok anggur, kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tetap melekat, dia akan berbuah lebat, amin. Tapi barang siapa lepas dari pokok anggur yang benar, dia akan kering, dikumpulkan, dan binasa. Karena itu tugas kita tetap di dalam dia. Pengertian tetap di dalam dia adalah tetap dalam persekutuan koinonia. Kalau diakonia melayani. Kalau didaskalia pengajaran. Ya. Kalau marturia menjadi saksi. Yang pertama tugas panggilan saya dan saudara adalah koinonia, artinya persekutuan. Makanya kalau gereja bisa sudah tatap muka seperti ini, oh haleluya, puji Tuhan. Ada amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena banyak gereja masih tutup. Kenapa belum buka? Takut. Kenapa belum buka? Belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Ya belum. Capek deh. Benar. Banyak gereja-gereja belum buka tatap muka. Ibadah online bagus, jangan bilang salah, tetapi tidak maksimal. Betul tidak? Saya nggak bilang salah loh, pendeta harus bicara ya pelan-pelan. Salah tidak, tapi tidak maksimal. Coba aja ibadah online. Mau ngopi, udah diseduh, ayo. Ini lagi online, udah diseduh. Ayo. Tinggal aduk. Godaan. Ini kopi udah diseduh, pisang goreng udah dibeliin sama anak. Udahlah, sambil minum kopi aja sambil online gimana? Oh iya deh. Udah, kenyamanan, kekusukan terganggu oleh gara-gara apa tadi? Kopi dan pisang goreng. Bener nggak? Iya. Ya Pak ya. Jadi tidak maksimal. Nah kalau di sini, mantap. Nanti buka ibadah kedua ya Pak ya. Amin. Ini kan sore, ibadah pagi dibuka jam 9. Jam 10 juga. Jam 10 aja deh. Jam 12 bubar udah langsung Makan siang. Bukan menubuatkan lah, tapi saya melihat kekompakan jemaat ini. Amin. Nanti dibuka pagi ya Pak ya. Amin. Jam 10 atau jam 9. Undang saya lagi. Amin. Iya, dengan tema yang lain silakan. Asal jangan tema dompet penuh selalu ikut Yesus. Saya nggak mau khotbah begitu. Karena realitanya memang tidak selalu penuh dompet. Betul tidak? Betul. Tapi imanku harus tetap penuh. Kalau dompetnya penuh, imannya nggak penuh. Cuma. Nih, orang yang selalu melihat berkat dibandingkan dengan tetangga, hidupnya tidak bahagia. Ketika dia tidak naik motor, dia bilang, aduh Tuhan, aku kehujanan nih. Kapan sampai di rumah? Tuh, orang lewat naik motor. Tuhan kasih motor. Gitu naik motor, oh Tuhan, aku naik motor kehujanan tuh. Naik mobil carry tuh, ada atapnya, nggak kehujanan. Tuhan kasih mobil carry. Tahu mobil carry? Tahu ya, zaman dulu dikasih mobil carry. Udah dapat mobil carry, oh Tuhan, mobil carry gak ada AC, panas. Tuh yang lewat tadi Avanza, dingin. Tuhan, dikasih Avanza. Udah dapat Avanza, AC-nya dingin. Ngeluh lagi nggak? Ngeluh lagi. Tuhan, ngelujurin kaki kayaknya kurang panjang tuh naik ya Toyota Alphard. Waduh, gelojoran tuh kakinya sambil tiduran. Tuhan kasih Alphard. Dapat Alphard, Tuhan kegemukan nih mobil, parkir susah. Kasih BMW seri terbaru biar kinclong.
biar aku kelihatan lebih maco. Udah dikasih BMW yang terbaru. Kemudian mati. Udah mati, udah dikubur, baru dia bilang, oh Tuhan tobat, aku mau bersyukur. Udah terlambat. Artinya apa? Orang yang tidak pernah bersyukur dan selalu membandingkan berkat dirinya dengan berkat orang lain, tetangga, dia tidak bahagia. Mau ngecek silakan. Mau dipraktikkan, oh tolong jangan deh. Iya, percuma, itu sia-sia itu. Iya, percuma. Karena memang dampaknya nggak ada sukacita. Iya. Makanya janganlah coba-coba ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Kalau ngelihat rumput tetangga lebih hijau, ya kapan kita bahagia dalam keluarga kita? Kalau Tuhan sudah memberikan keluarga seperti itu, inilah keadaan keluarga kami. Kami syukuri. Amin. Syukur Tuhan memberi kami keluarga. Karena orang lain sudah umur 50 masih jomblo jaya jomblo. 60 jomblo abadi. Waduh. Saya seorang motivator sering ketemu. Udah nikah belum? Belum Pak, tolong doain. Waktu itu kan aku udah kenalin cewek cakep. Iya sih cakep, cuma aku suka sama dia. Terus dia nggak suka. Kasihan. Kemudian ada lagi cewek cakep Pak. Dia suka sama saya, tapi saya nggak suka sama dia. Kenapa? Tidak seiman. Terus kapan nikah? Karena itu tetap di dalam dia persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangun pagi berdoa dulu. Ada amin? Amin. Mungkin kau doa 5 menit, nggak apa-apa. 1 jam ya bagus. 5 menit berdoa mengawali pagi bersama mentari pagi, bersama kicauan burung-burung nuri. Haleluya. Ya kan? Sebelum minum kopi. Ya kan? Bersyukur Tuhan saya masih hidup. Bersyukur untuk saya bisa berkarya, beraktivitas hari ini. Bersyukur begitu. Maka hari yang diawali dengan doa, maka kita akan melihat keindahan dunia ini dan keindahan penyertaan Tuhan. Tapi kalau bangun pagi udah ngomel, aduh, cek saldo kok belum nambah. Orang bangun pagi bukan baca kitab, cek saldo katanya. Kenapa cek saldo? Ada orang mau transfer 1 M. Aku buka, aku nggak muncul-muncul. Akhirnya stres. Makanya bangun pagi jangan cek saldo dulu ya Bapak Ibu ya. Cek hatimu dulu. Hatiku butuh firman. Baca dulu firman Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan dulu. Mungkin 1 lagu. Hidup ini adalah kesempatan gitu. Berarti hari ini kita hidup kesempatan bekerja, beribadah. Ketika segala sesuatu diawali dengan syukur, dengan doa, itulah tanda-tanda orang tinggal di dalam dia. Maksud saya loh. Saya nggak kemana-mana Bapak Ibu. Memang ada umurnya dikit-dikit, tapi nggak kemana-mana. Orang yang tinggal di dalam dia beda dengan orang yang tinggal di luar dia. Amin. Amin. Begitu maksud saya. Orang yang tinggal di luar dia, mobilnya mewah. Salah nggak orang punya mobil mewah? Tidak. Tapi salahnya ketika dia tidak ada damai sejahtera. Selalu mengeluh, bersungut-sungut. Tapi kalau tinggal di dalam dia, mobil mewah belum datang. Tapi dia sudah mendapat siraman rohani lewat pembacaan Alkitab setiap hari. Apalagi namanya gerakan membaca Alkitab. Gereja kami juga ada gerakan membaca Alkitab. Saya pun sebagai hamba Tuhan ikut. Kalau enggak nanti dianggapnya hebat banget ya, sombong belagu lu. Pendeta nggak mau ikut sama jemaat gerakan baca Alkitab. Tetap saya ikutin. Nanti yang belum di situ ada pemberitahuan ini belum, ini dapat hadiah. Itu kan ada hadiah-hadiahnya ya. Saya ikutin belajar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetap tinggal di dalam dia itu adalah sesuatu yang indah. Amin. Karena apa? Perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan jemaat seperti ibadah sore ini. Indah sekali. Koinonia hari-hari ini hilang gara-gara pandemi. Bukan hilang, berkurang ya. Berkurang jauh. Banyak gereja-gereja masih tutup. Sehingga nilai-nilai spiritual tentang koinonia itu bergeser. Ibadah di udara, beribadah di udara lewat online. Dan nilai persekutuan itu menjadi berkurang. Betul apa tidak? Betul. Saya tidak ngomong lebih-lebih. Nah, itu realita. Karena saya sering ikutin ibadah online kurang. Beda sekali dengan ibadah yang seperti ini katamu. Karena itu tidak cukup tinggal di dalam dia, berakar. Yang tadi sudah bertumbuh dan berbuah. Ada amin? Amin. Karena itu bicara dasar di Matius 7,
dikatakannya ada dua dasar, pasir atau Batu. batu. Sederhana aja lah, Bapak Ibu tahu lah di Matius. Nah kalau dasarnya pasir, rumah tuh kelihatan keren, catnya bagus, mengkilap, ya pintunya juga keren, ada ukiran-ukiran dari Bali, ada pohon-pohonan di depan rumahnya, ada bunga-bunga, nomor rumahnya juga nggak mau pasang nomor 13, nggak mau. 13,5. Iya, 13A gitu ya. Saking takutnya dengan angka 13. Pokoknya kelihatan indah, rapi. Tapi kalau rumah itu dasarnya apa tadi Ibu, Bapak? Pasir. Begitu turun hujan, maka robohlah rumah tersebut. Ini bicara tentang orang kekristenan yang kelihatannya rohani, rapi, begitu ya. Tapi kedalaman dasar iman seseorang itu dia yang tahu dan Tuhan yang tahu. Amin. Nah ketika saya dan Tuhan yang tahu, Tuhan mungkin sudah menegur, tapi kita mengeraskan, tetapi lembutkan hatimu supaya dasar yang tadinya pasir menjadi dasar yang baik, namanya dasar batu. Karena rumah yang dasarnya batu, kalau sudah rumahnya rapi, pemandangannya indah, wah artinya ibarat AP, kulit luar namanya istilahnya apa? Casingnya rapi, dalamannya rapi. Ini nggak terlalu rapi, tapi saya pakai untuk melayani Tuhan. Berapa nomor kontak ini di sini? 98.000. Grup 60. Mari saya kurangi 10 lagi. Untuk apa? Untuk gagah-gagahan? Nggak bisa untuk gagah-gagahan, malah rugi sendiri. Karena nanti apinya error. Kalau kebanyakan lagu-lagu rohani, wah video-video banyak sekali video-video rohani. Itu ada rahasianya supaya HP itu enggak error, enggak Nanti aku kasih tuh resepnya sambil minum kopi. Saya kasih tahu nanti. Benar, ini serius. Kalau canda-canda, kalau serius. Ilustrasi, peristiwa beneran beda. Karena itu tetap di dalam dia berakar, ini bicara iman. Ketika dasarnya adalah batu kokoh, maka ketika hujan lebat turun, rumah itu tidak roboh, tidak mengalami kerugian. Karena itu iman ini sangat penting. Tadi saya sudah bilang iman ini dasar. Amin. Amin. Makanya ini tema bagus. Apalagi di masa pandemi begini, banyak orang stres, banyak orang kehilangan penghasilan, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami kebuntuan dalam bisnis, mentok kiri, mentok kanan. Karena sudah kena jalan buntu gara-gara kena dampak pandemi. Tapi kita bersyukur masih hidup. 2, 3. Kita masih Hidup. Gitu aja. Emang kesusahan global. Negara-negara maju Amerika, Inggris mengalami kesusahan. Jangan pikir kita aja di negara berkembang di Indonesia. Karena itu ketika kita mendasari kekristenan dasar yang kokoh, wow, 2, 3. Wow. Memang di kitab Yudas dikatakan bangunlah imanmu yang paling suci. Tuh, yang paling berarti jangan sembarangan dasar. Kalau orang buat dasar bangunan, batunya pun batu-batu pilihan, betul? Batu kali. Semennya juga tidak asal-asal semen. Cara nyampurnya juga tahu persis yang kuat. Kalau semen 1, pasirnya 50 ember, terus kemudian apa tadi? Semennya 1 ember, terus diaduk dengan air banyak. Kira-kira Bapak Ibu kuat nggak bangunan itu? Enggak. Tidak. Karena campurannya sembarangan. Saya percaya kita memiliki dasar-dasar yang kuat, kokoh, dan spesial. Ada amin? Amin. Suci itu spesial. Coba ibu-ibu kalau beli martabak spesial, sampai di rumah suamimu senyumnya lebar. Mi, beli apa tuh? Martabak spesial, Vi. Suaminya pasti senyumnya lebar, karena spesial. Yang namanya martabak spesial, telurnya telur bebek. Lu bapak ini tahu. Kalau martabak biasa pakai telur Puyuh. Nah, iman yang paling suci itu dimaksud adalah spesial. Ternyata saya dan saudara spesial di mata Tuhan. Makanya dikatakan kamu berharga di mata Tuhan. Yes. Aku mengukir engkau di telapak. Hebat nggak? Haleluya. Bicara iman menarik, Bapak Ibu. Lain kali undang saya khusus iman. Amin. Saya punya tema khotbah banyak tentang iman. Iman.
Iman adalah, mau dengar? Halo. Iman adalah melihat apa yang tidak terlihat. Setuju? Amin. Banyak orang kehilangan harapan, tidak melihat apa-apa. Karena tidak ada iman lagi. Sudah gugur imannya. Sudah luntur imannya. Gara-gara ditelan pandemi. Iya. Banyak orang berguguran imannya. Katanya Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh ada. Kok begini negeri ini? Kok begini dunia ini? Ingat nggak waktu awal-awal COVID, cewek-cewek muda, cakep-cakep di Italia waktu itu lagi parah-parahnya Italia, banyak orang meninggal. Itu kan masuk di TV. Bapak Ibu sekalian, 3 cewek muda pegang salib, bukan memuji Tuhan di lapangan terbuka. Dia merendahkan salib karena mereka bilang, di mana itu Tuhan? Kok banyak orang meninggal? Kok begini parahnya COVID? Di mana kok Tuhan? Mereka tidak percaya Tuhan. Sehingga dia menyangkal ketuhanan, kemahakuasaan Tuhan yang ada. Saya percaya di sini tidak ada yang menyangkal Tuhan. Ada amin? Amin. Karena kita berkata, barang siapa menolak aku akan menolak dia. Tapi barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Iman adalah melihat yang tidak terlihat. Yang kedua, dia akan melompati gunung-gunung dan bukit-bukit kemustahilan. 2, 3. Dia akan melompati gunung-gunung dan bukit-bukit kemustahilan. Sehingga apa yang mustahil bagi dunia dan bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini saya sendiri yang nyusun Bapak Ibu. Saya nggak ngambil dari YouTube. Kalau udah ngambil ya kita bilang ngambil. Harus jujur. Yang ketiga ada yang tahu nggak? Belum kan? Karena saya belum kasih tahu. Yang ketiga adalah dia akan melewati lembah-lembah, jurang-jurang, keraguan dan kebimbangan. 2, 3. Dia akan melewati lembah-lembah, jurang-jurang, kebimbangan dan keraguan. Itulah orang beriman. Amin. Amin. Jadi orang beriman itu tegar, berani, konsisten, komitmen, punya tekad, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Siapa yang menemukan lampu pijar ini? Namanya Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Bukan Iketu Daniel, bukan. Dia berapa kali dia mengalami kegagalan? Ada yang tahu? 999. Dia dicap orang gila karena pernah dalam penelitian meledak, membuat dia cacat, membuat dia stres. Tapi dia tidak mau stop. Sehingga singkat cerita, pada saat penelitiannya ke-1000 kali berhasil, maka adalah lampu pijar. Kalau enggak, kalau dia putus asa waktu 999 kali karena dicap orang gila, orang gendeng, orang gagal, Gatot, tahu Gatot? Gagal. Kemudian dia bunuh diri. Ada nggak lampu pijar? Mungkin kita ibadah pakai lilin malam ini. Lilin satu mati, lilin satu dihidupin lagi. Akhirnya capek hidupin lilin, kapan ibadahnya? Bersyukur, ini kisah nyata. Orang yang menemukan lampu pijar tidak putus asa. Amin. Amin. Jadi orang beriman tidak mudah Putus asa. Hari-hari ini banyak orang putus asa gara-gara pandemi. Karena itu, ketika saya dan saudara punya iman, inilah bekal. Kiranya tahun ini menjadi tahun kemenangan. Amin. Amin. Tahun keberhasilan, keberuntungan. Tahun dimana yang tadinya kita kehilangan kesempatan, kita raih kesempatan yang ada di tahun ini. Ada amin? Amin. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak perpanjang, tapi yang jelas ada banyak ayat-ayat lain lah tentang bagaimana kita konsisten berakar di dalam Tuhan. Sederhananya adalah setia, gitu aja deh. Amin. Yesus saja setia sampai mati kok. Kalau kita mau berakar ya harus setia juga. Setia beribadah, setia berdoa, setia mengucap syukur. Amin. Amin. Setia melakukan firman Tuhan. Kalau itu yang kita sudah lakukan, maka ada bagian-bagian Tuhan juga akan Tuhan kerjakan. Karena kita punya Tuhan konsisten. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Amin. Tapi semua yang difirmankannya pasti akan Dikenapi. Gitu aja. Kita punya Tuhan yang setia dan konsisten. Dan dia melakukan bagiannya dia. Tugas kita juga harus kita lakukan. Amin. Kalau itu kita lakukan dengan terus, dengan sabar, tekun, continue, konsisten, bayar harga, pikul salib, menyangkal diri. Ada saatnya Tuhan
Kalau dia sudah berkenan, ntar malam pun dia sanggup mengabulkan doa-doa. Amin. Pasti percaya di sini semua punya pokok-pokok doa yang sedang dinaikkan. Semua punya pokok-pokok. Saya punya jam doa jam 12 malam itu saya doa. Saya tahun ini saya doanya, maaf ya, jangan ikutin saya ya. Doa yang keras. Karena memang hamba Tuhan tahu kondisi berat begini. Kalau saya sebagai seorang imam, seorang suami, seorang kepala rumah tangga, letoi gitu loh. Ya, apalagi istilah-istilah orang Jakarta ya. Ya artinya loyo gitu ya. Apa namanya lagi ya? Gimana saya memberi motivasi, memberi teladan buat istri, ada mama, mertua 82 tahun buat 2 anak saya. Saya berdoa dengan keras, tapi jangan ikut ya. Doa kerasnya kayak apa sih Pak Daniel? Doa keras itu seperti apa ya? Mau tahu nggak? Tapi jangan ikut ya. Kalau mau ikut ya terserah, tapi saya nggak suruh. Saya doa tuh jam 12 malam tuh doanya sampai begini, maaf ya. Ini ya, nggak ada karpet. Saya juga celana pendek. Ini nggak pakai celana panjang. Jadi ini lutut ini maaf ya lepas. Begini saya doanya. Begini tuh. Kalau 5 menit masih kuat. Tapi kalau udah lebih ini sakit. Ini sakit, jangan main-main. Ini sakit sekali. Tapi karena saya sudah biasa, jadi nggak sakit lagi. Begini saya doanya. Berdoanya begini saya. Ini nggak lepas. Sampai begitu saya doa. Kenapa saya doa keras seperti itu? Karena memang kondisinya hari-hari ini berat. Doa kita juga harus lebih kontinu. Ada amin? Amin. Kali lagi jangan ikut-ikutan ya. Kalau mau ikut ya boleh. Takutnya bisa hitam Ini hitam nanti kata orang, tapi bukan itu. Saya nggak pusing mau itu. Pokoknya tujuan saya ini dari debu. Manusia diciptakan dari debu. Itu lantai itu kan debu. Artinya menyadarkan saya bahwa kita cuma sebutir debu, segegam debu. Tapi saya masih ada sebagai seorang hamba Tuhan, seorang suami, seorang ayah, seorang sahabat. Karena memang teman saya banyak sekali sini. Bagaimana saya bisa eksis sebagai hamba Tuhan, seorang suami, seorang hamba Tuhan, sahabat tadi, ayah, seorang sahabat. Saya belajar terus mengandalkan Tuhan. Amin. Itu maksudnya. Karena saya dari debu kan, saya di lantai itu kan debu tanah. Sakit, tapi itu terus. Karena banyak orang minta doa, Tuhan, Pak Daniel tolong doakan yang ini. Satu lagi, Pak Daniel tolong doakan yang ini. Nah tugas saya apa? Ya harus doakan. Memang pekerjaan hamba Tuhan tidak selalu khotbah, betul? Amin. Tadi pagi saya nggak khotbah di gereja kami, malah saya undang teman saya yang umurnya berapa? Ada yang tahu nggak? 84 tahun. Khotbahnya mantap. Mantap khotbahnya 5 hal indah sekali. Ada umurnya berapa? 84 tahun. Masih kuat berdiri. Saya dapat pencerahan. 84 tahun masih khotbah berdiri dan dikasih ya orangnya rendah hati dan indah sekali kata-kata khotbah. Saya diberkati tadi di gereja kami, teman kami. Berapa umurnya? 84 tahun. Masih tetap semangat melayani. Nah, di sini ada yang sudah 84, belum kan? Mari, yang masih muda-muda, yuk. Anak-anak muda pelayan Tuhan bangkit. Amin. 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 Jangan kalah sama yang 84 tahun. Amin. Karena soal umur itu urusan belakangan. Yang penting semangat. Ini yang perlu dijaga. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan Tuhan. Baik, kita lanjut lagi. Engkau ada bersamaku ya di setiap musim hidupku, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ya, sampai menemukan kuncinya pas ya. Ya, orang sabar disayang. Engkau ada bersamaku, amin, di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah
taruh tanganmu di dada, izinkan saya berdoa. Kita punya Tuhan yang terus menyertai masa demi masa. Masa sebelum pandemi Tuhan menyertai kita. Masa di masa pandemi pun Tuhan tetap setia menyertai kita. Taruh tanganmu di dada. Bapa di sorga, Engkau melihat umatmu, jemaatmu menaruh tangan di dada sebagai tanda dia memegang janji-janji Tuhan. Amin. Menjaga imannya, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan juga tetap di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Dan punya komitmen tetap mau berakar, Yes. bertumbuh supaya kelak nanti berbuah dengan lebat. Amin, Jesus. Kedangkan tanganmu Bapa di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, Amin. yang berbeban berat beri kelegaan, Amin. yang berputus asa bukakan pengharapan yang Amin. baru, yang jauh dari Tuhan kembalikan di dalam persekutuan yang indah dengan Engkau. Amin. Yang merindukan pekerjaan Tuhan bukakan pintu pekerjaan. Amin. Yang merindukan keluarga bahagia Tuhan karuniakan keluarga bahagia harmonis Amin. dan sentosa. Gereja ini Tuhan berkati dengan visi misinya. Bapak Gembala dengan para pelayan Tuhan berkati bergandengan tangan menuai jiwa-jiwa. Amin. Melayani Tuhan dengan antusias, dengan sukacita. Amin. Berkat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Tanda-tanda ayat, tanda-tanda ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Amin. Kemuliaan Tuhan bersinar di tempat ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Dalam nama kami Yesus, berdoa. haleluya. Semua berkata Amin. Amin. sebelum saya tinggalkan di hari ini.